Masyarakat yang berniat menjadi aparatur sipil negara atau ASN nampaknya harus bersabar. Pasalnya, pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sedianya dibuka pada 31 Mei 2021 terpaksa diundur. Belum ada keterangan resmi terkait mundurnya jadwal pendaftaran abdi negara itu. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Lampung telah mengumumkan bahwa kuota CPNS dan P3K Lampung sebanyak 429 orang. Jumlah itu terdiri dari 102 CPNS tenaga kesehatan, 50 CPNS tenaga teknis, dan 277 calon P3K. Adik-adik, mudah-mudahan lulusnya secara profesional. Badan Kepegawaian Daerah Lampung menduga pemunduran jadwal oleh pemerintah pusat itu karena ada beberapa persiapan yang harus dimatangkan. Pihak BKN juga belum tahu pasti kapan pendaftaran CPNS dan P3K dibuka kembali dan masih menunggu arahan Badan Kepegawaian Negara. Nah ini belum ya, kita masih menunggu juknis ya, juknis dari Panitia Seleksi Nasional ya Basarnas seperti apa, dan itu masih kami tunggu. Kalau Selampung Bang, kita sudah merekam belum sih Bang? Kabupaten kota Selampung juga sama provinsi. Wah, nanti kita sampaikan ya. Kalau untuk Pemprov berarti berapa Bang? 429 ya Bang ya. 49 ya Bang. Terkait jumlah formasi CPNS dan P3K di seluruh pemerintah daerah di Lampung, BKD Provinsi Lampung saat ini masih melakukan pendataan sambil menunggu jadwal pasti pendaftaran. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik 6 orang, mudah-mudahan lulusnya secara profesional. Siswa sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 5 di Lampung, Rabu pagi serentak melaksanakan hari pertama ujian semester akhir untuk kenaikan kelas. Salah satunya yakni di Sekolah Dasar Negeri 8 Kecamatan Wai Serdang, Mesuji. SD Negeri 8 Wai Serdang memiliki 181 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ujian dilaksanakan secara tatap muka. Pihak sekolah pun menerapkan protokol kesehatan ketat. Jadwal semester setiap kelasnya dibagi menjadi 2 gelombang. Mata pelajaran ujian di hari pertama adalah matematika. Ujian semester ini akan berakhir sampai hari Senin pekan depan. Kalau jadwal semua tetap sekolah, cuman tetap dibatasi. Ini semua sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuma ini kan yang ulangan itu hanya untuk kelas 1 sampai kelas 5. Karena kelas 6-nya sudah selesai ujian. Jadi tinggal menunggu pengumuman bagi jasa atau SKL. Jadi ini yang ulangan hanya kelas 1 sampai kelas 5, tapi jumlahnya dibatasi, Pak. Mengikuti prokes tidak boleh lebih dari 20 siswa. Di Mesuji, seluruh siswa melaksanakan belajar secara tatap muka meski berada di tengah masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan sekolah pun menerapkan protokol kesehatan. Dari data di Dinas Kesehatan Lampung pada Rabu siang, Kabupaten Mesuji berstatus zona oranye COVID-19. Data akumulasi siswa yang positif COVID-19 di Mesuji 154 orang dengan angka kematian 11 pasien. Pasien sembuh 130 orang dan 13 pasien masih dirawat. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Terkait adanya ribuan orang yang terpapar COVID-19 dari klaster pemudik, Dinas Kesehatan Lampung menyatakan telah mengirimkan surat ke pemerintah asal para pemudik. Hal itu dilakukan karena sebagian besar pemudik yang positif berasal dari luar Lampung. Pada Rabu pagi, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana memastikan pemudik yang terpapar mencapai 1.351 orang. Jumlah itu merupakan total dari berakhirnya kegiatan penyekatan di sejumlah titik. Data dari Dinkes juga menyatakan jika sudah kekurangan tempat untuk lokasi karantina para pasien.
Dari ribuan orang yang terpapar itu, ada 4 provinsi yang paling besar menyumbang pasien, yakni Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta, dan Banten. Jumlahnya mencapai 295 orang dari Jawa Barat, 280 dari Lampung, 132 dari Jakarta, dan 128 orang dari Banten. Gubernur Sumatera. Nah, kadang-kadang kalau memang sudah ditanggapi pasti sudah semua dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari mana sudah siap dong sebenarnya. Tapi kebanyakan kan kenapa kita menemukan sampai 1.351 itu. Jadi memang sepertinya belum berapa ditanggapi. Saat ini, para pemudik yang terpapar COVID-19 sebagian masih menjalani isolasi di beberapa lokasi di sejumlah daerah. Untuk pasien yang sudah sembuh, sudah diperbolehkan pulang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terpuruknya ekonomi dampak COVID-19 juga melanda para pengusaha bengkel kendaraan. Selain mengurangnya konsumen, ada juga kendaraan yang telah selesai perbaikan tidak kunjung diambil oleh pemiliknya karena faktor kesulitan keuangan. Salah satunya yang terdampak adalah Bambang, pemilik bengkel bodi mobil atau body repair di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Sejak pandemi, jumlah konsumennya berkurang, omsetnya pun berkurang. Sebelum pandemi, omset di bengkel ini bisa mencapai belasan juta rupiah per bulan. Namun kini turun drastis hanya di kisaran 5 juta saja per bulan. Di masa pandemi, konsumen yang datang ke bengkelnya umumnya karena mobilnya rusak berat. Menurutnya, banyak warga yang mobilnya rusak ringan atau sekadar bodi lecet sedikit belum akan diperbaiki. Banyak yang nyangka masalah pendanaan, kadang mobil udah selesai nggak diambil, terus kita kan udah banyak ngeluarin modal buat belanja alatnya, buat perputarannya kurang. Ada berapa mobil Pak yang sudah terpenggalai, maksudnya dibiarkan oleh? Sekitar 3-4 mobil lah. Bambang merupakan satu dari sekian banyak pengusaha bengkel mobil yang sedang dilanda sulit keuangan. Menurutnya, sejumlah teman seprofesinya pun kini gulung tikar karena sepi konsumen. Para pemilik bengkel berharap masa pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan ekonomi di tanah air kembali normal. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.